Perkenalkan, saya Nafiani dari Angkatan 9 Kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi yang ada pada agenda 1. Yang pertama, ada materi terkait wawasan kebangsaan, yang merupakan sudut pandang bangsa Indonesia dalam mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dengan mempelajari wawasan kebangsaan, kita juga harus mempelajari sejarah. Seperti kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Maksudnya yaitu, kita mempelajari sejarah Nusantara serta perjuangan Indonesia hingga saat ini, seperti yang terdiri dari pergerakan nasional, Kongres Pemuda, proklamasi, dan lainnya, bukan untuk membuka luka lama, namun untuk mengantisipasi agar kita tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama. Setelah mengetahui sejarah Indonesia, kita juga harus tahu 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan Indonesia, dan NKRI. Selanjutnya, wawasan kebangsaan juga terkait dengan bela negara, yaitu kecintaan terhadap NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Ada 5 nilai dasar bela negara, yaitu yang pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Setelah mempelajari materi wawasan kebangsaan, apa sih yang bisa kita lakukan untuk negeri ini? Kita bisa ikut berkontribusi dalam kemajuan seperti menggunakan produk dalam negeri, di mana dengan menggunakan produk dalam negeri, kita dapat meningkatkan ekonomi negara. Materi yang kedua yaitu analisis isu kontemporer. Menjadi ASN yang profesional, kita harus mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya yang terdiri dari melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Perlu disadari juga bahwa ASN dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal dan juga internal, yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena ini menjadikan pentingnya setiap ASN memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer, yang diantaranya ada isu korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme, money laundering, proxy war, mass communication yang terdiri dari hoax, hate speech, serta cybercrime. Untuk mengidentifikasi isu kontemporer, dapat digunakan teknik tapisan isu, yaitu ada USG dan APKL, dan dapat dilanjutkan dengan menganalisa dengan menggunakan teknik analisa isu. Yang pertama ada mind mapping, sebuah cara mengelompokkan beberapa ide dalam kerangka yang terstruktur, atau bisa dengan fishbone, pendekatan terstruktur dengan analisis yang lebih terperinci, atau bisa dengan SWOT, yaitu metode analisis dengan analisa kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Materi yang ketiga yaitu merupakan kesiapsiagaan bela negara, di mana keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi situasi, di mana hal ini dilakukan berdasarkan tekad rela berkorban yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI. Ada 4 kemampuan awal bela negara yang harus kita miliki, yaitu sehat secara jasmani dan rohani, kesiapsiagaan jasmani dan rohani, etika, etiket, dan moral, serta kearifan lokal. Apa sih manfaat dari kita melakukan kesiapsiagaan bela negara? Manfaatnya sebenarnya ada banyak sekali. Beberapa di antaranya yaitu dapat membentuk sikap disiplin, membentuk solidaritas antara sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan tanah air, serta dapat berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.